Jadi pas udah didorong dari belakang kan gitu. Nah, si center saya tuh ngelihat ke depan langsung. Oh iya, karena refleks. Pas ngelihat itu tuh pohon besar, di depannya tuh si sosok kuntilanak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana. Sebelumnya perkenalkan gua Tommy, yang biasanya kan host magang kita Iqbal. Udah nggak magang sekarang, udah jadi pegawai tetap dan sekarang mau jadi narasumber nih ceritanya gitu. Selamat malam Pak Iqbal dan juga Malam Paji. Pak Heng yang malam. sebelumnya malam kemarin juga ini ya Jadi jadi narasumber. narasumber ya. Jadi Ya, di malam terakhir malam kemarin kan terakhir Pak Heng jadi narasumber, terus sama Iqbal juga jadi hostnya ya. Sebelumnya juga ngenalin dulu Iqbal juga salah satu anggota dari Pandawana juga. Terus jadi kita mau nanya-nanya nih, kayaknya Iqbal juga mungkin ada cerita-cerita yang seru atau horor ya barangkali ya. Langsung aja deh, kayaknya langsung tanya aja. Gimana Pak Iqbal? Boleh langsung. Ya. Jadi ceritanya teh dari mulai pas mau pendakian Gunung Slamet. Gunung Slamet. Sebelum biasanya kan kalau misalnya kita naik gunung tuh selalu stretching ya. Oh iya. Stretching untuk pemanasan badan. Kita naik ke Gunung Manglayang ya. ya. Oh, maaf, itu kapan? 2016 nih, 16 ya? 2016-an lah. 17 kalau nggak salah. 2016 kita mau naik Gunung Slamet karena Gunung Slamet kan lumayan ya, gunung tertinggi di Jawa Tengah ya. Iya, iya. Nah, karena gunungnya tinggi, kita butuh pemanasan badan buat biar nggak terlalu kaget si Iya. badan. Pemanasan lah di Gunung Manglayang. Saya sama Aherdi pemanasan berdua. Itu tuh jam 8 ya? Jam 8 Jam sampai 8 di sini di Batu Kuda kisaran jam 10. Iya jam 8 di Batu Kuda. jam 8 Batu Kuda Iya. kan ya? Itu malam pagi, Pak? Pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Karena memang niatnya kita stretching, nggak bawa headlamp, nggak bawa perlengkapan lah ya, cuma bawa makanan, minuman, sama buat ngopi di atas. Nah udahlah kita naik ke atas, sudah sampai di atas, ternyata ketemu sama anggota Pandawana juga, Oh iya. Mas Panca kebetulan dia bawa teman-temannya, cewek. Harim. Kalau nggak salah empatan ya. Iya, berapa sama Panca? Jadi Berapa? 3. Nah, berempat tuh sama Panca. Nah, udahlah kita ngobrol-ngobrol, putusin untuk balik lagi ke bawah karena ngelihat waktu udah semakin sore gitu ya. Itu jam berapa? Jam 12. Sebenarnya sih kalau di puncak timur itu jam 10 pagi. Oh, Kita sampai mau puncak jam 10 ya? Iya, mau pulang itu jam 10 pagi. Mau turun itu jam 10 pagi. Jam 10 kita mutusin pulang Lewat lewat puncak utama. puncak utama. Sebelumnya kita tuh naik dari puncak timur. Oh iya iya. Dari puncak timur kita mutusin untuk pulang lewat puncak barat yang utama. Udahlah kita pulang ke situ. Ada kendala hujan lumayan cukup besar ya. Lumayan lama juga. Lumayan lama. Di puncak utama itu jam 12 sampai jam lumayan. Terus kita mutusin pulang, udahlah. Nah, nggak tahu kenapa saya juga kurang begitu sadar ya, tiba-tiba udah gelap aja di waktu itu tuh. Nggak tahu karena memang euforianya capek, nggak tahu mungkin kenapa, saya nggak tahu, tapi tiba-tiba gelap aja si kondisi. Mendung kah? Gelap aja, Perjalanan gelap malam karena licin habis hujan. Kan Jadi- tanah merah juga kan, masih licin. Jadi dari sore ke malam tuh kayak cepet aja. Oh iya iya. Tiba-tiba malam, Kita kemalaman turun ke bawah itu tuh banyak orang lah ya, dari atas tuh banyak yang emang mau turun ke bawah. Kita turun ke bawah itu tuh kita nggak bawa headlamp atau senter karena memang nggak ada persiapan untuk pendakian malam. Kita turun, akhirnya jadi tim yang buat ngebantuin orang-orang turun. Di atas tuh Aherdi, di tengah saya, di bawah tuh Panca. Oh, jadi bareng sama rombongan Mas Panca itu? Ya, bareng karena memutuskan untuk pulang bareng. Ya, jadi tim di situ untuk ngedamping yang turun biar nggak jatuh karena licin juga. Nah,
yang saya lihat di belakang saya itu rame, banyak orang gitu, banyak orang. Tangan saya terus aja gitu ya, ngambilin orang buat ngebantu. Ada satu orang yang bawa senter yang gede, saya ingat banget, satu orang bawa senter gede. Pegang yang ini, senter ini biar terang. Oke, saya ambil. Pas mau orang terakhir, saya lihat banget di belakang AHD itu banyak banget orang besar-besar si, wah jadi banyak banget orang besar-besar di belakang si AHD. Saya pikir rame ya. Saya nggak mikir di situ kelompok kita tuh cuma 4 kelompok kalau nggak salah ya. 4 kelompok. Udah saya bantu tangan terakhir, orang terakhir turun, si senter saya kasih ke bawah, ke panca di terakhir di AHD. Pas saya kayak gini mau minta tangan orang yang mau saya bantu, rombongan, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi sebelumnya kelihatan jelas pisan. Jelas banget. Banget Itu kelas jelas. Orang-orang tuh di belakang si AHD itu banyak orang. Kira-kira berapa orang? Puluhan kayaknya Pak. Puluhan. Banyak Puluhan ini. Kayak yang saya mikirnya, banyak orang ternyata ya. Saya ngebantu banyak nih. Terus-terusan terus ngebantu gitu. Pas saya kayak gini tangan terakhir, akhirnya cuma ngerokok, terus ngeliatin saya kayak gini, dia cuma ngomong pakai bahasa Sunda, mana ninggalinya Bang. Iya. Jadi teman-teman nih yang belum tahu kan, di video sebelumnya kalau misalnya Paheng ini lebih peka atau bisa dikatakan bisa lebih melihat dunia-dunia yang kayak gitu, gitu kan, hal-hal mistis gitu. Terus setelah Paheng ngomong kayak gitu ya, menurut Paheng nih, itu apa? Kalau dibilang sosok manusia, bukan, kemungkinan dari bangsa jin, kemungkinannya menyerupai kayak pendaki-pendaki yang lain yang dilihat oleh Kang Iqbal. Kalau saya kan lihat jelas nih. Kalau Kang Iqbal ngelihat ya kayak manusia normal aja. Karena saya lihat ya udah tahu kalau saya bapak ini saya santai. Gitu. Tapi nggak ngeganggu. Ngeganggu sih enggak. Nah, itu juga cuman kayaknya itu kayak rutinitas biasa. Jadi emang ya rutinitas di situ. Iya. Di situ gitu ya. Kemungkinan bangsa yang sana itu ngikutin rutinitas kayak pendaki biasa aja, nggak ngeganggu. Jadi dia kalau lalang aja semacam merekam jejak. Iya. Gitu. Itu tuh kejadiannya jadi di Batu Tumpeng. Di Batu Tumpeng. Itu di salah satu jalur barat kan, jalur barat kan. Iya, Batu Tumpeng. Kalau misalnya teman-teman tahu yang suka naik Gunung Melayang gitu ya, si Batu Tumpeng ini kan terkenal lumayan. Nah, kejadiannya itu di Batu Tumpeng, si akhir itu di batu yang besar. Kalau misalnya teman-teman suka ke Melayang, si batu besar ini tuh di tengah-tengah trek yang harus kita turun. Iya. Iya. Ya, ada batu yang harus dibantu ya. Pas saya kayak gini, si akhir cuma kayak gini, duduk ngeliatin saya sambil ngerokok. Mana ninggalinya, Mbak? Wah, kaget kan? Dalam waktu anjir. Gak bisa balik ya mah gitu, gak bisa pulang ini mah gitu. Udahlah kata si Akhir, udah ngerokok dulu aja. Dulu masih oke lah ya, biar santai. Saya ngerokok, dalam hati masih takut juga. Turun ke bawah, udahlah, itu tuh udah turun. Kita tuh ngerasa itu tuh masih jam 7, jam 8 malam. Jam 7, jam 8 malam kita pulang. Akhirnya sampai ke bawah, itu ke kota. Ke kota jam 10. Jam 10 ya? Iya, jam 10. Nah, yang anehnya itu, kita tuh dari sana tuh siang. Iya, siang. Tapi sampai Batu Kuda itu tuh jam 10 malam. Lama ya? Dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi di timur. Yang saya rasain itu tuh cuma beberapa jam biasanya. Nah, yang saya kagetnya ketika teman saya WhatsApp nanyain, "Bal di mana? Nah, jam sakit can balik. Nah, jam segini belum pulang. Mana yang penting teh ya?" Nah, penting karena pada saat itu nggak tahu kenapa si HP kita tuh nggak ada sinyal ya. Ya, nggak ada sinyal. Terus kita nggak bisa ngelihat si jam. Pas sampai ke bawah baru anjir jam 10. Jadi kayak dibutakan gitu. Iya. Kita nggak lihat jam, nggak apa-apa. Jadi kita normal nggak kerasa normal gitu kan. Nggak kerasa waktu mikirnya kan dari jam 8 pagi
ke jam 12, tiba-tiba jam 10 malam. Oh. Yang saya rasain tuh padahal ya, seingat saya paling jam 6 jam 7-an Ya, gitu maghrib. pada saat itu. Udahlah, dilupain lah itu kata si Ahedi kan. Selain mah lain naon dan ini bukan apa-apa, terus bayar tanah naon. Oh. Dan Tapi akhir- sudah itu nggak ada lagi kejadian. Nah ini akhirnya udah stretching di Manglayang kan, kita memutuskan untuk naik ke Selamet Seminggu minggu kemudian. Oh iya, itu stretchingnya. Heeh. Di Selamet ini yang lumayan rada merinding. Oh jadi seudah Manglayang stretching pemanasan ya, nggak Iya, pemanasan. pemanasan. Minggu depannya ke Selamat Mm. ada cerita lagi. Iya, Boleh dong. sebetulnya masih keinget jelas ya si cerita di Selamet ini. Dari awalnya yang saya berani untuk naik ke Selamet gitu, yang tadinya mental saya berani banget lah, bisa dibilang udah 100% mental saya naik ke Selamet. Dari stretching, oke, naik Selamet. Nah di jalan tuh udah mulai nggak enak hati. Saya ngomong ke Ahedi, si Gana orang Pak Ahedi dulu, kayaknya saya mati di sini deh gitu, karena si mental saya tuh drop pisan Iya. pada saat itu Itu mental drop di perjalanan. di perjalanan. Oh sebelum nanjak. Sebelum nanjak udah mental down Di aja mobil ya ya, di bus. Semacam firasat ya. Ya, Semacam semacam firasat. kayak untung naik lah gitu, untung naik ke Selamet lah gitu. Yang awalnya saya tadinya sangat berani, tiba-tiba di perjalanan tuh si mental udah turun. Udah ke sana, kita ngurusin segala macam, udah sampai Baturaden. Waktu itu kita naik ke Selamat jalur Baturaden. Motor ada. Naik jalur Baturaden. Nah di bawah tuh udah bilang sama teman-teman, udah jangan naik lewat Baturaden, mending kita lewat Bambangan aja. Saya kalah suara. Karena di sana tuh yang naik saya, Aherdi, Bang Samsul, Brem, sama satu lagi kawan kita. Komang. Iya, naiklah ke sana. Di jalan tuh udah pas masuk hutan tuh udah ngerasa jangan deh, udah hati tuh udah nggak nerima aja. Jalan pas di perjalanan pun udah mulai nggak enak ya, karena bukan mikirnya ke mistis tapi Banyak mental janggal sih sebenarnya. Ya. Janggal. Kebanyakan janggal. mental saya tuh jatuh tuh karena sebelumnya saya baca-baca di internet, terus nyari-nyari di internet tuh kebanyakan kematian karena hipotermia atau misalnya kematian gara-gara tersesat. Oh atau iya, iya misalnya- banyak banget itu. Ya itu kan banyak ya. Nah itu yang jatuh mental, dan saya tuh awalnya nggak ngerasa ini tuh mistis gitu si dalam perjalanan, karena pas perjalanan kita dari pos 1 sampai pos 3 itu hujan gede. Kita jalan hujan, kita berhenti hujan turun, reda ya. Makan kita kan bisa makan dulu. Iya, makan dulu. Terus kita lanjutin jalan lagi, Hujan lagi. si hujan lagi nih besar lagi. Terus kita berhenti lagi, si hujan berhenti juga. Tadi Tapi di situ udah berpikiran ada sesuatu. enggak Belum. enggak kepikir di situ, enggak suges ke mistis. Karena memang udah campur aduk aja sih, hati teh udah nggak nerima untuk Iya. udah nggak nerima aja untuk lanjutin jalan lewat si Baturaden gitu. Ah. Tadinya kan pengen lewat Bambangan. Naik lagi sampai akhirnya tuh di pos 3 kalau nggak salah. Itu tuh udah mulai kemalaman, hujan besar. Kita baru buka headlamp jam 7-an ya. Ya. Jam 7 buka headlamp. Kita tuh dari bawah tuh nyari shelter untuk ngedirin tenda. Karena hujan besar, si aliran airnya besar juga, si tempat-tempat shelter itu udah keisi air. Alhamdulillah di pos 3 ya, Pos 3, Pos kisaran 3. jam 9 malam. jam 9 malam kita dapat shelter yang ya lumayan lah buat satu tenda kita. Memutuskan untuk diam di situ. Udahlah akhirnya kita istirahat di situ. Masih belum ada pikiran ke hal-hal yang situ ya. Masih normal-normal. Masih normal-normal Namanya alam, aja ya. Apapun bisa terjadi Ya, ya. Gitu aja. masih mikir ngapain sih naik gunung gitu, capek, kehujanan, dingin. Udahlah, akhirnya paginya teman-teman memutusin untuk summit ke atas. Saya dengan cedera kaki mutusin untuk diam di tenda. Udahlah, saya bilang ke teman-teman naik aja lah, nggak apa-apa, karena kita bawa walkie talkie ya, Oh iya, iya. buat ngobrol gitu, komunikasi. Udahlah, saya diam di tenda aja, kalian aja naik.
aman lah. Dan saya tuh dibekelin belati, pegang nih belati, bisa ada apa-apa katanya. Oh, oke, pegang belati. Teman-teman tuh udah naik ke atas semua. Jadi Pak Iqbal sendiri saya sendiri di tenda. Di pos 3. Iya, di pos 3. Anak-anak berempat Nanya nanjak ke atas. Karena saya nggak mau nyapein anak-anak, nggak mau nyusahin anak-anak. Ya gitu. udah jauh kan. Udah jauh-jauh. Iya. Mendingan saya diem di tenda aja lah. Nah, di perjalanan sebelumnya juga itu tuh cuma rombongan kita aja, nggak ada rombongan yang lain. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena yang saya tahu ya, si Batu Raden ini baru dibuka jalur baru yang benar-benar kayak hutan aja gitu, nggak ada trek. Karena ramenya kan via Bambangan. Iya, via Bambangan. Dekat juga. Nah, si Batu Raden ini kan baru pertama kali dibuka kalau nggak salah ya. Dibuka, kita naik ke situ dengan hutan yang benar-benar belantara kalau misalnya kita bilang. Ya. Memang enak sih kalau misalnya ngedaki. Enak banget. nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan gitu. Iya. Di sana saya pas di pos 3 sendiri, anak-anak di atas. Saya bikin kopi, nunggu anak-anak sambil ngobrol lewat walkie-talkie. Tiba-tiba di belakang saya tuh ada suara orang kayak nebas pohon. Tapi di trek kan? Di trek. Di trek. Jadi ini tenda kita, di belakang tuh trek untuk ke atas. Oh. Nebas pohon dari jauh tuh udah kedengar sang. Jadi kayak Iya, suara Tramontina yang kena ini ya, tebasan gitu. Saya mikirnya wah ada orang nih naik ke atas. Saya ngasih tahu lah ke anak-anak, ini ada orang nih naik ke atas, kayaknya rombongan juga. Karena saya juga takut, saya pegang belati, saya ngeliat ke belakang tenda nggak ada. Karena si tenda kita tuh ngebelakangin trek. Oh. Jadi si tendanya nggak ada posisi kesana. pintu menuju ke bawah. Iya, ke arah sana. Karena kemalaman kita bikin tenda pasti, satu. darurat. Ya. Nah udah gitu saya lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi si tebasan ini masih ada. Oh, ada bekas tebasannya ada. Bekas tebasannya ada, tapi si orangnya nggak ada. Sampai saya confirm ke Ahedi. Ya. Ahedi pun nggak ngelihat si orang yang ke atas, tapi si tebasannya ada. Oke, saya masih berpikir positif ya. Oh mungkin pemburu yang jalur yang lain. Gitu. Masih berpikir positif. Akhirnya anak-anak turun nih. Anak-anak turun semuanya. Kita makan. Itu tuh kesiangan kalau nggak salah jam 12 siang atau jam 1 gitu. Kita turun, kesiangan untuk turun ke bawah. Nah, dimulai dari sini nih yang anehnya. Pas kita turun, ada kejadian-kejadian yang janggal ya, gitu. Si hujan masih ngikutin ya. Jadi pas kita itu naik naik ikut hujan, naik turun hujan, pun sama. turun sama hujan. Terus juga. Sama kalau misalnya berhenti dia ikut berhenti. Iya, sama berhenti. Jadi pas kita turun tuh udah kesorean, hujan masih ngikutin ketika kita jalan, hujan ketika kita berhenti, si hujan ikut berhenti, masih pikir positif juga. Iya. Mungkin alam di sini seperti ini gitu. Iya. Kan ada hutan hujan. Akhirnya kemalaman itu tuh sekitar jam 8 jam 9 ya. Enggak, kalau nggak salah di pos 1 itu kita jam 7. Jam 7 di pos 1. Kita berhenti di pos 1 jam 7. Kalau nggak salah pos 2 Bayangan. Pos 2 Bayangan berhenti dulu. ya. Pos 2 Bayangan kita berhenti ke kemalaman, terus kita buka headlamp. Ya. Buka headlamp. Nah, si headlamp ini tuh apasnya rusak karena kehujanan semalamnya. Oh iya hujan. Yang nyala tuh cuma 3 headlamp. Dan itu pun yang satu agak redup. Jadi kita pakai headlamp yang seadanya itu untuk turun. Pas saya turun tuh saya disuruh untuk mimpin di paling depan karena saya pakai headlamp yang paling terang. Oke, saya paling depan. Saya ingat Bram itu di belakang saya. Kedua saya jalan tanpa ada rasa takut, tanpa ada hal-hal yang kayak gitu ya, udah nggak udahlah, jadi capek kan badan. Iya. Turun. Pas saya turun itu tuh kan carrier tinggi ya, kayak ada yang ngedorong merinding gitu. Oh, tapi kerasa Si carrier kan di sini, kalau jalan kan kita gitu ya, carrier. Iya. Nah ini si carrier tuh kayak ngedorong ke kepala. Oh, jadi dorongannya dari
atas. dari atas, Heeh. ngedorong dari atas, didegungkeun didegungkan pas udah didorong gitu, saya ngeliat ke depan, itu tuh sosok jelas banget si, bisa boleh bilang gak sih, Enggak apa-apa, biar bener enggak apa-apa. sosok kuntilanak yang memang Ih, gua merinding. nggak tahu memang saya capek atau misalnya itu cuma halusinasi, tapi itu tuh jelas banget di pohon besar si sosok ini Tapi tuh maaf, itu di depan posisinya. di depan, Tapi kalau ngedorong dari belakang. dari belakang, Oh, jadi yang dorong di belakang, cuma Dari belakang. sosoknya ada di depan. di depan. Oh. Jadi pas udah didorong dari belakang kan gitu, nah si center saya tuh ngeliat ke depan langsung. Oh iya, karena iya Karena refleks. refleks. Nah. Pas ngeliat itu tuh pohon besar, di depannya tuh si sosok kuntilanak itu, dia diem gini. Saya kaget kan, pertamanya mikir anjir ini cuma bayangan, halusinasi. Ngelihat ke samping tuh ada monyet, jadi kiri kanan kita tuh kan hutannya, Iya, masih trek hutan gitu. Pas saya ngelihat ke samping atau kenapa refleksi kepala saya ngelihat ke samping, itu tuh monyet lagi ngeliatin sambil gini, kayak yang melotot tapi, gitu sih tapi monyetnya. itu monyet asli apa monyet? Saya nggak tahu ya, karena Nggak ditanya. nggak dong. Oh iya, kali aja. Masa minjem 100. Nah, ketika itu saya tuh sadar di belakang saya kan si Bram ya. Saya ngeliat ke belakang nggak ada, agak jauh gitu posisinya, Oh. agak jauh. Saya diem dulu nih, ngecerna situasi. Ini apa sih gitu. Oh, siapa sih yang dorong Ya. kan, gitu. Saya pikir Bram bercanda, Bercanda. ngedorong atau dia kesandung apa gitu. Pas ngeliat ke belakang, anak-anak tuh agak jauh posisinya, jadi belokan gitu. Oh. Nah saya tuh di depan. Pas saya ngeliat ke belakang, anak-anak baru sampai. Kaget kan. Nah dari situ tuh saya kan mau nanya ke si Ahed itu, di belakang tuh udah senyum aja. Saya ke belakang, ke paling belakang, Bram di depan. Saya bilang ke Bram di depan. Saya ke belakang ke Ahed, tak kurang ningali kikir. Si Ahed langsung ngomong gini, cewek cari tanah di bawah, kamu di dia. Penasaran kan saya ngomong kayak, eta teh naon sih, A? Nah, eta teh naon sih gitu. Karena si Air itu senyum-senyum gitu dari belakang tuh ngelihat saya bingung. Iya, lebihnya gitu. Jadi yang tahu ya senyum. Gitu. Kita yang nggak tahu apa. Iya betul. Jadi itu apa? Pak yang bisa diceritain nggak? Apa? Jadi ya kalau bisa dibilang hampir mirip sama Limang Layang. Oh. Tapi kan kalau di bahasa Sunda ya, apalagi di Indonesia, kebanyakan oh ini kuntilanak gini. Padahal kan sebenarnya itu masih sebangsami jin. Oh, Bahasa jin. jadi Mungkin, maksudnya kan banyak nih apa sih Hantu. namanya Iya, gitu, nama gitu, seperti kuntilanak, pocong. apa pocong apa gitu. Iya. Jadi pada dasarnya itu jin Jin juga. yang menyerupai sosok itu. Sosok tertentu. Oh. Nah, pas kebetulan pas kejadian itu, pas saya lihat dari jauh, sebetulnya sosok yang Iqbal itu ada dua. Oh, ada dua. Ada dua. Sebenarnya yang merasa Iqbal didorong itu tetap di sana. Oh. Bukan didorong kalau ada di depan Iqbal, bukan. Di depan, yang di belakangnya di belakang. Dan, Maksudnya tetap di sana dia nempel Iqbal kan? ya, Suka ini bapak emang manis. betul. Emang dia kemungkinan ya suka sama Iqbal. Tapi teman-teman yang lain nggak diganggu. Dia kan suka sama Iqbal. Nah, Iqbal mungkin mah Anis. Oh, tapi Mungkin. di teman-teman yang lain ada ngerasa kejanggalan yang lain nggak? Misalnya itu ada Brem kan, ada Bang Isen. Nggak Ya, ada. Malah Oh, cuma suka saya itu aja. pak. Ya, Big suka. Bahkan kan sampai ngikut sampai rumah. Hmm. Ngikut sampai rumah juga? Iya. Iya. Dari Slamet kan Jawa Tengah, kita ke Jawa Barat ke Bandung, nyampe ke Bandung saking sukanya. Ongkos dibayarin pak. Nah, jadi udah kejadian itu, si Ayadi ngomong nantilah karena dibawa aja ceritanya. Udahlah. Dari situ tuh udah mental tuh udah turun aja. Oh iya, dari awal gua udah turun. Dari atas udah Tempe mental ada pak. mau naik mental udah turun, pas mau Apalagi turun turun. mental ngedrop. Udahlah gitu, sambil nggak mikir apa-apa, udah sampai bawah. Ternyata kita ketemu sama jagawanan di sana. Jagawanan di sana nyariin kita. Raden Pala ya? Raden Pala kalau nggak salah.
Raden Pala. Mereka nyariin kita katanya dari jam 6 sore, dari jam 5 sampai 6 sore. Kata mereka tuh di atas tuh badai besar. Sampai mereka nyariin kita dan mereka ngomong, oh alhamdulillah udah sampai bawah. Saya pikir Selamat. saya pikir nggak selamat di atas. Nah, tapi di atas memang badai ya? Enggak Oh, enggak. badai. Bahkan kita kehujanan perjalanan aja sih sebenarnya. Perjalanan Kalau aja. kita buka camp enggak. Oh, jadi cuman kata orang yang di bawah semalam badai hebat. Iya, Ya. kata yang di bawah semalam badai hebat. Nah, bingung kan. Oke lah, alhamdulillah kita udah sampai di bawah. Nah, udah gitu udah beres semuanya, kita pulang ke Bandung. Nah, itu yang kata Aherdi. Saya pulang ke rumah karena capek, udahlah gitu, si Carol tuh disimpan di kamar di ujung Pojokannya. di pojok kamar. Tidur. Pas sudah tidur itu tuh kayak ngebangunin. Sarapan nih. Saya bangun, mata kebuka, si badan tuh kayak nggak bisa gerak, tapi si mata tuh pengen menuju tuh ke arah carrier. Nah, di arah carrier saya ngelihat si sosok perempuan itu tuh ngebelakangin saya gini. Sama Pak merinding. Ngebelakangin saya kayak gini, si rambutnya panjang. Tapi wajah kelihatan. Enggak, jadi dia ngebelakangin ngebelakangin aja. Di situ tuh bacaan lah ya, baca-baca yang saya tahu, yang saya Nggak bisa, apa, nggak bisa. Sebisa-bisa saya baca-baca dan akhirnya lepas, saya nyalain lampu. Itu kondisi si kamar gelap. Oh, gelap. Tapi sebelumnya emang posisi bisa gerak atau gimana? Enggak, jadi si badan saya tuh nggak Kaku. gerak, kaku, tapi si mata tuh saya tuh bangun. Yang Jadi bukan dinamakan tidur sleep gitu. paralysis bukan? Kayaknya Erep-erep kalau kata Sunda tuh erep-erep. kayaknya iya. Sleep paralysis kan? Saya nggak tahu ya, nggak pernah ngerasain erep-erep, nggak tahu dia tidur terus nggak bisa dibangunin. Tapi yang saya rasain tuh saya bisa ngelihat, saya sadar, saya Semacam bangun. mimpi nggak mimpi. Iya, Ah. saya sadar, saya bangun, Terus gerak. tapi susah gerak. Si mata tuh ketujuhnya ke pojok aja, ke si arah carrier aja. Nah, di arah carrier itu si sosok perempuan ini tuh yang saya lihat di Selamat, dia ngebelakangin saya, rambutnya panjang. Kaget, pertama kaget, shock, sama takut lah ya, pokoknya takut, setakut-takutnya. Saya baca-baca yang saya tahu, yang saya hafal, akhirnya bisa gerak si badan, saya nyalain lampu. Di situ saya pindah ke bawah. Oh, pindah. Nggak di kamar. Ini mental tempe. Saya pindah ke bawah dan akhirnya pagi saya nanya lagi ke Herdi, Mbak Saputing orang didatangan si Awen di Selamat. Si Herdi cuma ngomong, kayak orang kaimah, nanti saya ke rumah. Oh, iya. Saya datang ke rumah, besoknya datang ke rumah si Herdi, oh ayah di dia nuturkeun nepi ka imah. Ya, dari Selamat. Dari Selamat. Dari Selamat ikut ke rumah. Cinta mati. Nah, saya nanya kan, nah si A nuturkeun orang, nah si A gitu nuturkeun Iya. orang tuh gitu. Jadi kan sosok yang gitu pun bisa suka kepada bangsa kita. Bahkan ada bangsa kita juga yang sering terpesona sama bangsa dia. Ya. Jadi hal yang lumrah kalau bangsa dia suka sama bangsa kita sebetulnya. Tapi maksud tujuannya apa suka? Apa kan kalau misalnya manusia sama manusia kan nikah, bisa juga Iya. nikah kan? Kayaknya bisa, tapi kan dia paham betul beda bangsa, Iya, beda beda alam. juga. Dia suka ngikut. Oh, jadi suka bukan dalam artian cinta, mungkin cuman aduh ini Iya. pengen dekat-dekat Iya, terus cuman nih, gitu. Kalau di bangsa kita mungkin cinta monyet. Iya, cinta monyet, dia kan ada Karena- monyet juga, iya Iya betul, cinta ketemu monyet, ya betul. Tapi sudah kayak gitu pak gimana? Nah, udah si Aherdi ke rumah, kata si Aherdi, geus lah kena naon cenah ieu di luar imah, kurang disimpan di luar imah. Saya nggak tahu ya digimanain sama Aherdi, pokoknya kata si Aherdi, geus di luar imah. Oh, emang bisa disuruh kayak gitu, jadi gua bawa sih kalau dipindahin gitu bisa. Kalau dibilang bisa, ada yang ngebandel, ada Oh, jadi ada yang nolak dia. yang nolak juga. Ya kalau kita bisa bicara negosiasi, Oh, ya iya. bener bisa. Oh, bisa dari diajak ngobrol. Iya, ngobrol aja. Nah, sama gitu juga bisa ngobrol. Oh, bisa. Bisa. Kayak gitu. Jadi
pindah di luar. Iya, kata si Ahedi kan pindah keluar karena si Ahedi malamnya ke rumah tuh bal orang rek ngopi lah di imah yang ningali mau ngeliat Mau mastiin. mau mastiin ngopi lah di kamar kan, ngobrol terus si Ahedi mau pamit geus bal dah di luar imah lain di tapi masih takut gitu ya, masih ada nih di luar rumah. Si lampu kamar saya nyalain gitu dan alhamdulillahnya nggak ngeganggu lagi, nggak ngeganggu kayak nampakin atau segala macem. Nah besoknya saya nanya lagi ke saya, oke orang kayak Madei kata si Ahedi, nanti saya ke rumah lagi. Dan akhirnya si Ahedi ke rumah lagi, pas sudah ke rumah cuma bilang nggak usah di dia, si Gana balik dari tadi. Oh jadi nggak ada, dia balik ke asalnya ke Gunung Slamet atau gimana sih yang kayak gitu? Kemungkinan bisa balik lagi, kemungkinan dia kemana, tapi Pindah tempat waktu- hunian. ya waktu kita mungkin negosiasi di situ, saya bilang kan kalau bisa kan jangan di sini. Karena yang menempati tempat ini kayak takut, dan kalau bisa jangan menampakkan lah, kalau bisa di luar aja pindah. Dia mau keluar, dia nggak mau menampakkan, dia nggak mau nakut-nakutin. Tapi misal sudah ada kejadian kayak gitu, ada bisa nggak kemungkinan dia balik lagi buat deketin Pak Iqbal? Kalau dia balik lagi ke Slamet enggak, tapi kalau dia menetap di beda tempat lah. ya kan rumah di daerah Margahayu nih. Spill dong Margahayu. Kalau dia berpindah tempat cuman masih di Margahayu, bisa terjadi. Oh bisa Terjadi. Tapi selama ini saya main ke rumah Kang Iqbal ini nggak ada. Nggak tapi lihat sama sekali. sudah itu nggak ada kejadian lagi lah. Alhamdulillahnya sih nggak ada ya. Tapi semenjak dari situ tadinya si kamar saya tuh langsung gitu ke arah jemuran, nggak pakai hordeng. Dari kejadian di situ saya pakai hordeng. Oh lanjut badan gitu. Iya. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Oh jadi gitu ya ceritanya, lumayan agak merinding kayak gitu ya. Merinding sedikit. Jadi teman-teman gitu aja mungkin cerita dari Kang Iqbal nih ya, cerita serem juga. Jadi mungkin udah silakan penutupan Kang Iqbal diteruskan aja. Ya, Iqbal masih kan host magang. Ya jadi saya host magang sebagai narasumber juga, menutup juga. Jadi kawan-kawan kalau misalnya dari saya sih mungkin attitude ya, kalau misalnya di gunung saya nggak sompral tapi masih ngikutin tapi nggak sampai ngeganggu, mungkin gara-gara saya nggak sompral. Tapi kalau misalnya kawan-kawan punya cerita juga kayak saya sebagai host di sini, atau kayak teman-teman yang kemarin datang ke sini punya cerita-cerita hal-hal yang cukup serem atau misalnya cukup bisa dibilang mistis, bisa datang ke sini, cerita di sini lagi. Saya jadi host lagi. Terima kasih Pak Tommy sudah melempar ke saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.